Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kembangkanlah kebajikan dengan memancarkan pikiran cinta kasih ketika sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap. Saudara-saudara, para bapak dan ibu, pada siang hari ini kita bersama-sama mengikuti upacara pelimpahan jasa yang memang setiap tahun selalu rutin diadakan di tempat ini. Saudara-saudara, pemilihan kesempatan untuk pelimpahan jasa pada sekitar bulan Agustus, yang pada tahun ini kita pas jatuhnya tanggal 1 September, sesungguhnya adalah merupakan kelanjutan tradisi. Apakah yang disebut menjadi tradisi itu? Di dalam sebagian masyarakat, pelimpahan jasa ini diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Pelimpahan jasa yang pertama diadakan pada bulan April. Biasanya orang memperingati atau pergi ke kuburan tanggal 5 April. Saya kira Anda sangat kenal sekali peringatan atau upacara ke kuburan 5 April, karena itu sering disebut sebagai Cingbing. Jadi 5 April atau dalam suasana April biasanya itu kita pergi ke kuburan atau Cingbing itu. Bahkan biasanya orang-orang kalau memperbaiki kuburan juga sekitar 5 April tersebut. Sehingga kalau ada orang tanya, ini kuburan kok mau diperbaiki? Sudah miring di sana dan miring di sini. Baiknya bagaimana Bante? Ini sudah bulan September. Saya katakan, ya enggak apa-apa, dibangun boleh. Loh kan mau cengbengnya masih jauh. Ya bangunnya pelan-pelan. Ini kan September.
September, November, Desember, Januari, Februari, Maret. 6 bulan bangun kuburan. Loh, lama sekali Bante. Biasanya 2 minggu. Ya, datangkan pasir dari timur, semen dari Tiongkok, batunya dari Australia. Nanti kan 6 bulan. Lo katanya harus sebelum Cengbeng. Ini September ini juga sebelum Cengbeng. Cengbeng tahun depan. Ini kan ya sebelum. Nah, jadi memang Cengbeng ini lalu menjadi satu kegiatan pergi ke kuburan. Kenapa? Karena memang Cengbeng ini adalah perayaan kunjungan ke kuburan kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, jadi biasanya tidak Cengbeng itu kunjung ke kuburan yang tidak dikenal. Ini kuburannya siapa ya? Nggak tahu. Oke lah, saya sembayangi biar bahagia. Biasanya tidak demikian. Kalau Anda mau begitu ya baik sekali. Ya mungkin kuburan papanya sudah nggak ada. Ini sepertinya dulu kuburannya Kongco. Tapi nampaknya marmernya sudah untuk bikin martabak. Ya nggak apa-apa, disembayangi saja. Loh, itu Anda mungkin menyembayangi yang ragu-ragu, yang tidak pasti. Tapi itu oke lah. Cuman umumnya di suasana Cengbeng itu, di sekitar 5 April, kita mendoakan untuk keluarga leluhur kita yang sudah meninggal. Nah, saya katakan tadi, tradisi ini dilakukan dua kali dalam setahun. Satu pada bulan April, satu pada bulan 7 Imlek. Hari ini walaupun tanggal 1 September, ini masih di bulan 7, betul? Betul ya? Masih di bulan 7 Imlek. Puncaknya memang bulan 7 tanggal 15. Itu juga ada tradisi untuk mengadakan upacara sembahyang. Tetapi sebetulnya sembahyang pada bulan 7 ini berbeda dengan bulan April. Tidak sama. Karena kalau bulan April tadi adalah digunakan untuk menyembayangi, melimpahkan jasa kepada para keluarga kita, sedangkan yang di bulan 7 Imlek, kira-kira bulan 8, bulan 9 nasional, itu malah sebetulnya lebih ditekankan kepada para makhluk yang tidak dikenal. Kenapa demikian? Karena di dalam Dharma ini ada satu pengertian bahwa makhluk yang tidak dikenal itu mungkin secara fisik kita tidak mengenal dia. Dia bukan bapak kita, dia bukan ibu kita, dia bukan kakek moyang kita. Tetapi di dalam Dharma diketahui bahwa karma itu selain sebagai karma pribadi, kalau kita sendirian, kumpul dengan yang lain itu menjadi karma kelompok. Anda yang duduk di sini sebetulnya mungkin dalam kehidupan yang lampau Anda pernah menjadi orang tua dari yang lain, pernah menjadi adik dari yang lain, pernah menjadi kakek yang lain, walaupun pada saat ini Anda sebagai teman. Nah, demikian pula dengan makhluk halus itu, mungkin saat ini dia tidak kita kenal. Tetapi tidak dikenal bukan berarti tidak ada hubungan karma.
Karena mungkin mereka itu dulu orang tua kita. Mungkin mereka itu kakek moyang kita di dalam kehidupan-kehidupan yang lampau. Karena kita bisa lahir di dalam satu negara yang sama. Kita bisa lahir di dalam satu benua yang sama. Kita bisa lahir di dalam satu dunia yang sama. Kita bisa lahir di dalam 31 alam yang sama. Itu sebetulnya kita pernah berhubungan karma. Karena itu kalau ada satu pandangan yang mengatakan, wah, kalau sama yang tidak dikenal pelimpahan jasa itu tidak nyampe, itu berarti dia belum mengenal konsep dharma yang benar. Karena di dalam konsep dharma, kalau kita melihat ikatan karma, maka kita kenal dia itu pun bukan hanya kenal, kita lihat dia liwat di depan kita, itu pun pasti kita punya ikatan karma. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam banyak tempat saya menganjurkan Anda jangan hanya mengirim jasa kepada kakek, nenek, adik, kakak. Bukan hanya itu, tetapi Anda perlu mengirimkan jasa Anda, kebajikan Anda perlu Anda limpahkan kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan Anda. Ada yang mengirim begitu di sini tadi? Semua makhluk yang berhubungan karma? Ada tidak? Ada? Berapa orang? Saya mau lihat. 1, 2. Oh, masih sangat sedikit sekali. Semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Kenapa saudara-saudara? Dikatakan di dalam Dharma, kita ini sudah terlahirkan untuk tak terhitung kali. Bahkan dikatakan di sana, air susu yang kita minum pada waktu kita kecil sudah melebihi 4 atau melebihi 7 samudra banyaknya. Anda bisa bayangkan air 7 samudra itu seberapa? Air susu yang diminum bayi itu seberapa? Kalau sekarang air yang diminum bayi ini bertambah sampai 7 samudra, berapa banyak kelahiran yang sudah kita lewati? Berapa banyak orang tua yang kita miliki? Berapa banyak kakek dan nenek yang sudah kita kenal? Mungkin teman duduk di sebelah Anda itu pernah jadi kakek Anda. Oleh karena itu saudara-saudara, pelimpahan jasa ini diajarkan di dalam Dharma bukan hanya kepada orang yang dikenal, bukan hanya kepada makhluk yang dikenal, tetapi kepada semua makhluk. Di dalam buku Patidana Gata yang tadi Anda baca, di situ sangat jelas terlihat di dalam terjemahannya. Coba lihat baik-baik terjemahan di dalam 120. Pada buku Parita halaman 120 Anda bisa baca dengan baik. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Dharma sudah mengajarkan demikian, kenapa masih harus dibatasi? Oh, yang dikirimi harus keluarganya, yang dikirimi harus yang kita kenal. Apakah tidak pernah membaca Dharma ini? Tak terbatas, tak ternilai.
Saudara-saudara, oleh karena itu kita lalu kemudian di Indonesia, pelimpahan jasa pada bulan 7 yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kita bukan hanya melimpahkan jasa kepada makhluk yang tak dikenal begitu saja, tetapi kita juga melimpahkan jasa kepada para pahlawan yang telah gugur di dalam membela negara ini, yang telah gugur di dalam usaha merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, kalau nanti Anda melihat di bawah, di tempat upacara, pasti ada di sana satu tempat untuk para pahlawan yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena pahlawan yang sudah meninggal itu mungkin tidak kita kenal, tetapi dia pun adalah keluarga kita. Dia mungkin adalah kakek dan nenek di dalam kehidupan kita yang lampau. Karena itu kalau nanti Anda sempat, Anda boleh sembahyang di sana. Di mana posisinya? Ada tulisannya. Di mana posisinya? Ada tulis ya, para pahlawan begitu. Ya, nanti Anda bisa sembahyang di sana, para pahlawan yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena mereka pernah berhubungan karma dengan kita. Kalau tidak, untuk apa mereka meninggal? Sehingga Indonesia merdeka dan kita menikmati jasanya. Kita pernah hutang karma dengan dia. Tanpa dia, mungkin Indonesia tidak merdeka. Tanpa dia, mungkin kita tidak dalam suasana seperti ini. Kita hutang karma dengan dia. Karena itu di dalam peringatan pelimpahan jasa pada bulan 7 ini, kita juga melimpahkan kepada para pahlawan yang telah meninggal karena kebetulan ini adalah hari ulang tahun, dalam suasana ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, setiap kali pelimpahan jasa jangan pernah Anda lupakan menulis semua yang berhubungan karma dengan saya. Karena mungkin di dalam kehidupan ini ibu ada yang mengandung tapi nggak jadi, mungkin 3 bulan, 4 bulan gugur, atau mungkin 1 bulan gugur, belum bisa dikasih nama. Tentu Anda tidak bisa ngasih nama, oh ini namanya si A, namanya si B. Mungkin Anda tidak bisa kasih nama. Anda bisa menulis dengan semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Karena itu termasuk bayi di dalam kandungan tadi. Nah, saudara-saudara, kemudian ditegaskan lagi di dalam Patidana ini, bukan hanya yang tak terbatas, tak ternilai saja, tetapi di sini dikatakan mereka yang kukasihi serta berbudi luhur. Ini yang kita kenal seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tak terlihat, yang bersikap netral atau yang bermusuhan. Saudara punya musuh yang sudah meninggal? Punya belum? Punya enggak? Ada orang yang Anda benci meninggal dunia? Hah? Anda punya enggak yang Anda benci? Punya? Masih hidup atau sudah meninggal? Kadang-kadang kita pada saat mendengar berita musuh kita meninggal, happy-nya luar biasa. Aduh, di dunia ini sudah tidak ada saingan. Mati lu. Bosan sudah saya hidup, kumpul bersama kamu di dunia yang sama.
lihat matahari yang sama, ngerasain hari yang sama, ngerasain jam yang sama, ngerasain negara yang sama. Matilah kamu sekarang. Di dalam Dharma bukan begitu caranya. Itu cara syukur, mati kamu. Itu adalah cara bukan Dharma. Lalu bagaimana cara Dharma? Seperti di dalam Patidana tadi, tak terbatas, tak ternilai. Termasuk orang yang kita sayangi, termasuk yang netral, tak dikenal, termasuk yang bermusuhan. Jadi kalau Anda ada yang Anda benci dan sudah meninggal, ingat namanya, ikutkan di sini. Tulis musuh Anda. Ini musuh yang paling saya benci. Namanya diriku sendiri. Loh, kok aku sendiri? Nah. Tapi mungkin ada musuh kita. Tulis. Kenapa saudara-saudara? Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Tapi kebencian itu akan berakhir dengan cinta kasih. Kalau kita sudah tidak suka sama orang, mati pun kita tidak mau datang, mati pun kita nggak mau berlimpahan jasa untuk dia, lahir lagi nanti kumpul lagi sama dia, malah ketemu lagi, lahir lagi jadi pasangan hidup sama dia. Coba Anda lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Kita kumpul ini karena cinta dan karena benci. Contoh yang gampang, suami istri. Sejak pacaran akur terus, sudah kawin akur terus, sampai tua akur terus. Banyak. Tapi tidak kurang juga, sejak pacaran cekcok terus. Kawin belum copot pakaian kemanten sudah cekcok besar-besaran mau cerai. Ada. Belum buka kadonya habis mau cerai. Ada. Belum mau cerai sudah punya anak. Sambung lagi. Tapi lahir anak cekcok lagi. Tapi hamil lagi. Cekcok lagi. Hamil lagi. Sampai kakek nenek masih cekcok terus. Dan satu meninggal, yang satu kesepian. Kok nggak ada musuhnya lagi ya? Ikut mati. Anda pernah lihat itu di dalam masyarakat seperti itu? Cekcok terus. Itu karena muncul kumpul dari kebencian. Kalau anak sekarang bagaimana? Anak datang kepada Anda, atau Anda sebagai anak datang dengan orang tua, itu juga muncul karena cinta dan benci. Contohnya misalnya anak dikandung. Kalau muncul karena cinta, begitu mengandung anak si A ini, wah, rumah tangga harmonis, usahanya lancar, beli rumah lagi, wah, happy sekali. Lahir anak, semuanya sukses, apa bagus, anaknya tidak menimbulkan masalah, sampai besar anaknya berbakti kepada orang tua. Itu anak datang karena cinta. Tapi bisa juga anak datang karena benci. Hamil, muntah-muntah terus. Mau makan nggak bisa muntah, nggak mau makan nggak bisa muntah, sampai akhirnya masuk rumah sakit diinfus. Sudah diinfus, sudah tenang, seminggu di rumah sakit, keluar 3 hari muntah lagi, masuk rumah sakit lagi. Sampai pernah ada orang yang begini ini, 9 bulan dia mengandung, 7 bulan dia di rumah sakit, total itu 7 bulan.
Jadi masuk rumah sakit, infus, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. 7 bulan dia di rumah sakit, 2 bulan dia yang di rumah itu muntah-muntah terus. Anda pun juga bisa ngalami seperti itu. Nanti anaknya lahir, usahanya menurun, anaknya sakit-sakitan, biayanya keluar terus, rumahnya jadi disita bank, usahanya diutang orang nggak dibayar, pasangan hidup diambil orang. Wah, kacau balau. Ini anak datang jadi musuh. Anda bisa lihat di dalam kehidupan Anda sehari-hari, tetangga Anda, lingkungan Anda, ada anak yang seperti itu. Mulai dikandung sampai nanti besar, bikin masalah untuk orang tuanya. Itu anak bayar utang. Anak menagih hutang kepada orang tua. Orang tua bayar utang terus kepada anak. Sebaliknya Anda yang sudah jadi anak, ada loh orang tua yang bayar utang sama Anda. Ada goyang sedikit, disayang. Ada nangis sedikit, dilus-lus. Anda baru kedip aja, wah sudah dikasih barang. Orang tua Anda utangnya dibayar. Anda nagih utang sama orang tua. Tapi sebaliknya kita juga bisa punya orang tua yang bencekno. Di rumah terus diomeli, pergi terus diomeli, belajar terus dilokke, malas-malasan diomeli, itu ya ada. Kadang-kadang sampai kita sampai gregetan, ini kenapa aku punya orang tua kok bencekno kayak gini, tapi aku harus tinggal satu rumah sama dia. Duh, untung aku mah Buddha, kalau nggak tak cekik. Apa tuh itu? Kita bayar utang sama orang tua nagih. Dia nagih sama kita, saudara. Kenapa? Karena cinta dan benci selalu ngumpulkan. Nah, kalau kita tidak mau berlimpahan jasa untuk musuh kita, nanti dia lahir lagi jadi musuh kita lagi, lahir lagi jadi musuh kita lagi. Kapan pertikaian ini akan berhenti? Saudara-saudara, di dalam Dharma ada sebuah cerita. Ada seorang suami punya istri. Karena namanya suami pasti punya istri. Sudah perkawinan bertahun-tahun, istrinya belum mengandung. Istrinya itu kalau tidak punya anak, takut dicerai. Jadi dia bisiin suaminya, kamu kan merasa toh dalam sekian tahun perkawinan kan nggak punya anak. Bagaimana kalau kamu ya ambil istri lagi lah? Namanya laki-laki, nggak usah ditawari saja nyari. Ditawari, wah kebetulan. Nggak tahu nih laki-laki ini begitu ndak. Ya, akhirnya oke lah. Tanpa ditawari kedua kali, yes. Takut kalau berubah pikiran loh istrinya. Nanti kalau ditunda-tunda berubah pikiran, nggak jadi nih istrinya dua. Yes. Kawin lagi. Nah, kemudian istrinya saya pilihkan. Yes. Pokoknya daripada berubah, yes gitu aja. Dipilihkan. Nah, akhirnya suami ini beristri dua. Tidak lama, memang istri kedua ini hamil. Wah. Istri pertama sebetulnya tidak rela. Di dunia ini kan sebetulnya perempuan tidak rela tuh kalau per istri dua orang. Ada yang rela ibu-ibu atau calon ibu. Saya kalau ada calon ibu yang rela, wah ini di sini pasti senang sekali nih bapak-bapak calon bapaknya ini.
Karena kemarin ada orang tanya sama saya, laki, Bante, bagaimana Bante kalau saya istrinya 2? Secara agama Buddha bagaimana Bante? Saya jawab dulu, tidak usah ngomong agama Buddha, kamu balik dulu. Bagaimana kalau istrimu suaminya 2? Nyaman tidak kamu? Kalau kamu mau, kamu nyaman, istrimu suaminya 2, ya kamu istrinya 2. Diem sudah. Ya kalau diri sendiri nggak mau dicubit, jangan nyubit orang dong. Masa yang diomong bagaimana kalau laki-laki istrinya 2? Gimana kalau perempuan juga suami 2? Itu yang kadang ibu-ibu harus pandai menjawab di situ. Nah, saudara-saudara, si wanita ini tadi karena tahu madunya atau istri kedua tadi punya kandungan, mengandung, dia benci. Wah, ini kalau dia punya anak, wah, nanti aku bisa dicerai. Lebih baik anak saya indrim, digugurkan. Diobati tertentu gugur sungguhan. Tapi istri kedua ini belum tahu. Lalu keguguran ya dia susah, tapi biasa-biasa saja karena masih muda, hamil lagi. Ngomong lagi sama istri pertama, kasih obat lagi sama istri pertama, gugur lagi. Istri kedua ini mulai berpikir, kenapa 2 kali gugur terus? Ya sih dikerjain nih sama istri pertama. Nah makanya hamil yang ketiga tidak dikasih tahu, diem-diem, takut digugurin lagi. Tapi namanya hamil tidak bisa disembunyikan. Apalagi kalau orang India kan pakai sari, jadi pusernya kan mesti kelihatan. You know? Lah kalau pusernya kelihatan, hamil kan terus tambah tinggi. Loh, pusernya kok tambah tinggi? Pusernya kok tambah tinggi? Wah, hamil. Kelihatan. Nah, wah istri kedua hamil sampai besar, istri pertama tidak tahu, merasa kecolongan. Wah, ini gimana nih caranya? Nah, sehingga dia cepat-cepat menyiapkan obatnya lagi, lalu dikasihkan. Bagaimana caranya? Langsung dikasihkan. Istri kedua ini minum obat itu. Dan kalau hamilnya sudah tua, begitu digugurkan, ibunya kan ikut meninggal juga. Ya risiko itu kan besar sekali. Jadi langsung ibunya juga mati. Nah, istri kedua ini meninggal. Meninggal dengan kebencian, meninggal dengan kejengkelan. Jadi dia sekarang lahir jadi kucing. Kalau Anda meninggal dengan kejengkelan, hati-hati. Nggak bisa ngomong, cuman meong, meong. Nah, jadi kucing. Istri yang pertama karena sudah umurnya juga, satu ketika dia meninggal, jadi ayam. Nah, karena mereka saling benci, ayam sama kucing ini tinggal berdekatan. Jadi kalau ayamnya nelur, dimplok kucing. Nelur lagi, emplok lagi. Nelur lagi, emplok lagi. Nelur lagi, diemplok. Kok getir-getir? Bukan telur, telai ayam. Keliru. Nah, akhirnya si ayam ini jengkel juga. Wih, telurku diambili terus ya. Sudah tak tipu pakai telek, masih diemplok lagi. Nah, ayam mati. Saking stresnya toh, mati. Jangan suka ngamuk-ngamuk, nanti mati stres juga.
jadi kucing atau jadi ayam. Lah ayam mati ini ganti wujud dia jadi harimau. Wah, aku sekarang kamu bisa jadi kucing, aku kucing gede namanya harimau. Si kucing sekarang lahir jadi rusa. Lah dapat bagian sekarang. Rusa punya anak emplok sama harimau toh. Rusa punya anak emplok, rusa punya anak emplok lagi. Jengkel lagi si rusa. Mati, dia jadi wanita yang tinggal di Sawati, tempat Sang Buddha tinggal. Kemudian yang jadi harimau ini lahir jadi demit. Demit yang suka ngambil anak. Kayak kalau di sini apa ya? Wewe, hah? Wewe gombel. Wewe gombel. Iya, wewe gombel namanya. Yalah. Tahu saya sih wewe. Kalau wewe siapa? Ini wewe. Hati-hati anak-anak kecil loh. Ada wewe di sini. Tapi tidak wewe gombel. Nah, dia jadi demit wanita yang suka ngambil anak. Kemudian si wanita yang jadi manusia ini punya anak. Wah, bener. Waktu ditinggal mandi dan sebagainya, anak kecilnya ini mau diambil wewe tadi. Si ibunya tahu anak kecilnya diambil, gendong, bawa lari ke wihara. Biasa itu. Takut demit larinya ke wihara itu biasa. Rumah yang baru-baru, yang banyak demitnya, biasanya suruh untuk percobaan bantenya dulu. Bante, rumah saya banyak demitnya Bante. Bawa Bante tidur tempat saya. Untuk empan-empanan demit. Itu sudah biasa, itu pekerjaan normal. Coba kalau Anda beli rumah yang angker, nanti kan mesti panggil bantenya. Bante, rumah saya angker Bante. Bante tidur sehari aja. Kalau besok masih hidup saya aman berarti. Emangnya kita ayam apa? Ayam untuk percobaan sumur itu loh. Kalau sumurnya ada gasnya, keluar ayamnya mati. Kalau keluar ayamnya hidup, masuk sumur, oh aman, tukang boleh masuk. Ini rumah angker bikunya suruh tidur situ. Ya malam kelamut. Apa ini kuping di kelamut. Saya kira demit, nggak taunya tikus. Lah, saudara-saudara, kemudian si wanita ini dengan membawa anaknya pergi menghadap Sang Buddha. Waduh Sang Buddha, saya dikejar-kejar demit. Ini mau ngambil anak saya, langsung bayinya diletakkan di kakinya Sang Buddha. Sudah merasa aman. Kayak Anda kalau nyetir mobil ada biku kan terus aman, ngebut. Saya tanya, ngapain ngebut? Ada Bante mesti aman. Wah, emangnya Nah, langsung diletakkan di kakinya Sang Buddha. Tolong lindungi saya. Si demit ini juga ngejar sampai depan wihara. Karena kekuatan wihara, demit tidak bisa masuk. Nah, Sang Buddha melihat demitnya di luar. Lalu Sang Buddha berkata kepada Bante Ananda, itu si demit disuruh masuk. Nah, kemudian dipanggil masuk. Setelah masuk, dikasih nasihat. Ngapain? Kok kamu itu mau bunuhin bayi kecil ini? Kebencian. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan dhamma. Isinya apa?
Sudah berkali-kali kelahiran kamu itu selalu begini. Dulu sebagai istri tua dan istri muda kamu saling membunuh. Kamu lahir jadi ayam dan jadi kucing saling menyerang. Kamu lahir sebagai harimau dan rusa, kamu juga saling menyerang. Sekarang kamu lahir sebagai demit dan manusia juga saling mau menyerang. Mau sampai kapan permusuhan ini kamu teruskan? Kalau kamu dalam kehidupan ini begitu lagi, kamu akan lanjut lagi musuhan lagi, lanjut lagi musuhan lagi, lanjut lagi musuhan lagi. Tidak ada kebencian berakhir dengan kebencian. Tapi kebencian itu harus diakhiri dengan cinta kasih. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma sampai akhirnya demit perempuan ini tersadar pada kebenciannya. Sudah begitu bagaimana? Lalu Sang Buddha mengatakan, ayo coba bayinya ini disuruh gendong si demit tadi. Wah, ibunya, ya jangan dong, nanti dimakan. Ini kan tadi yang dikejar kan bayi ini. Sang Buddha memberikan jaminan, sudah aman, demit ini tidak mau ngapa-ngapa. Benar, bayinya dikasihkan, digendong, demit ini keluar air mata, terharu, sedih, kemudian dia mencium bayinya ini. Dan sejak itu, permusuhan itu menjadi tidak ada lagi. Nah, kenapa demikian? Karena cinta kasih itu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini banyak yang makhluk berkumpul dengan kita karena kasih. Tapi tidak kurang juga makhluk yang berkumpul karena benci. Makhluk yang kumpul sebagai orang, kita ketemu aja sudah gergeten, itu kan banyak juga. Ya kan? Lihat belum kenal orangnya, belum tahu namanya, sudah muntap kok kita maunya. Orang ini bencek no ya. Lu kamu kenal? Enggak. Tahu rumahnya? Enggak. Pernah nyalai kamu? Enggak. Lah kok benci? Enggak tahu, pokoknya aku benci sama orang ini. Pernah Anda lo begitu ngalami juga kan? Sebaliknya kan Anda juga lihat orang ini nyenengke loh. Api ini. Kayaknya kalau saya kawan sama dia bagus. Kenal? Enggak. Orang tuanya? Enggak tahu. Rumah? Enggak tahu. Tapi Anda bisa muncul rasa senang. Kenapa? Karena itu adalah ikatan karma kepada makhluk tampak dan tak tampak. Lihat kucing. Duh, nyeneng gini kucing ini. Apa itu ikatan karmanya? Pernah Anda lihat kucing, lihat anjing, lihat burung, lihat ikan? Duh, ikan ini nyenengke, ini anjing ini nyenengke. Ini loh anjing yang ini bencek no. Lah wong anjing loh. Kenapa kok kita punya ikatan karma? Mungkin kita dulu pernah lahir sejenis. Loh, yang tahu anjing ganteng itu kalau bukan jenisnya bagaimana? Masa manusia lihat anjing ganteng, hidungnya basah terus gitu? Masih jenisnya itu dulu. Lah, kita kumpul ini karena jenis. Ada karena kita sayang, tapi juga karena ada yang kita benci. Termasuk makhluk yang tak tampak. Makhluk yang tak tampak itu, yang ikut dengan kita, itu mungkin yang kita senangi. Mungkin itu kakek kita, nenek kita di dalam kehidupan yang lampau yang sayang kepada kita. Tapi juga ada yang ikut kita, itu musuh kita. Seperti demit perempuan yang mau ngambil anak bayinya tadi. Nah, di dalam pelimpahan jasa seperti siang hari ini, mereka yang kita sayangi, kita limpahi jasa. Jangan lupa yang kita benci juga kita limpahi jasa. Musuh-musuh kita ya kita limpahi jasa. Yang sayang dilimpahi jasa, yang dimusuhi juga dilimpahi jasa, yang netral juga dilimpahi jasa. Karena di sini tadi di dalam Patidana sudah jelas bahwa semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi,
yang bersifat netral atau yang bermusuhan. Nah, dari Patidana Gata ini yang tadi sudah Anda baca sendiri, dari situlah inti Dharma ini kita bisa kembangkan. Oleh karena itu saudara-saudara, pelimpahan jasa seperti siang hari ini adalah merupakan satu kegiatan yang sangat baik sekali. Selain kita mengingat kepada mereka yang kita cintai, kita juga mencoba memancarkan kasih sayang kita kepada mereka yang kita tidak sukai. Karena di dalam pepatah ada yang mengatakan, senyum ini adalah sesuatu yang murah, gratis. Cobalah Anda tersenyum kepada musuh Anda. Nah, sekarang Anda benci dengan si A dan si A meninggal. Cobalah Anda tersenyum, bukan mengejek, hihi rasain lu meninggal. Bukan, tapi Anda bikinkan pelimpahan jasa. Anda tulis nama mereka yang aku benci, mereka yang memusuhi diriku. Semoga dengan kebajikan yang aku lakukan ini mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita limpahkan jasanya ini kepada mereka. Demikian pula dengan para pahlawan yang netral. Mungkin kita tidak cinta, mungkin kita tidak bermusuhan. Mungkin prajurit Belanda yang meninggal di sini, mungkin prajurit Jepang yang meninggal di sini. Kita bersikap netral, kita limpahkan jasa ini kepada mereka. Karena mereka bisa datang ke sini, tentu mereka juga punya hubungan karma. Mungkin di dalam kehidupan yang lampau pun kita pernah menjadi salah satu teman dari pejuang-pejuang itu. Karena kalau Anda yang umurnya di bawah 57, ya, yang di bawah umur 57, ada kemungkinan Anda pun dulu dalam kehidupan yang lampau pernah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Berarti pahlawan itu mungkin teman Anda. Bagaimana Anda mengatakan tidak kenal kalau itu teman Anda? Nah, oleh karena itu, mereka semua telah berhubungan karma dengan kita. Mari kita limpahkan jasa. Kita limpahkan jasa kepada yang kita sayangi. Kita limpahkan jasa kepada mereka yang memusuhi kita. Dan kita limpahkan jasa kepada yang netral. Kemudian saudara, bagaimana cara melimpahkan jasa? Pelimpahan jasa yang sederhana setahun sekali. Anda bisa ikut di dalam beberapa kegiatan wihara seperti hari ini. Misalnya kita berbuat baik atas nama para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, para pejuang dan lain sebagainya. Kemudian setiap malam atau ketika Anda sedang berjalan, ketika Anda sedang duduk, ketika Anda sedang berbaring, tiap waktu Anda belum terlelap, ucapkanlah semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kata-kata semoga semua makhluk hidup bahagia itu bukan bunga bibir, bukan hanya pantes-pantes, tetapi renungkanlah artinya. Semoga semua makhluk berbahagia, makhluk tampak dan tidak tampak, makhluk yang kusayang dan makhluk yang netral maupun yang bermusuhan, semoga berbahagia. Kita sudah dikenalkan kata-kata semoga semua makhluk bahagia. Kita hendaknya ucapkan itu setiap saat. Di dalam Karania Metasutta di sana disebutkan, pancarkanlah pikiran penuh cinta kasih selagi duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap. Kalau kita bisa memancarkan pikiran penuh kasih sayang ini, inilah yang disebut kita berdiam di dalam Brahma Wihara. Dan kalau Karania Metasutta itu nanti kita uraikan lagi, kalau pikiran penuh cinta kasih itu kita kembangkan terus, maka kita tak terlahir di rahim manapun juga. Nahi jatuh kapaseyang punareti. Tidak ada garba lagi, tidak ada rahim lagi yang akan bisa melahirkan kita dengan mengembangkan cinta kasih. Oleh karena itu saudara-saudara, pelimpahan jasa pada siang hari ini, selain kita mengingat, mengenang kepada mereka yang kita sayangi, netral maupun yang kita tidak sukai, ini adalah latihan untuk mengembangkan kasih sayang. Kalau kepada yang meninggal kita sudah bisa kasih sayang, kita bisa memberikan perhatian kepada mereka yang meninggal, bahkan musuh kita. Kalau begitu kepada yang hidup,
Marilah kita membagikan perhatian, membagikan kasih sayang kepada mereka yang hidup, sehingga akhirnya orang tua kita yang masih hidup, kakek nenek kita yang masih hidup, keluarga kita yang masih hidup akan selalu berbahagia pada saat kita hadir di tengah-tengah mereka, karena kita bisa memberikan perhatian, memberikan pelayanan, memberikan kasih sayang kepada mereka semua. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah jadikanlah pelimpahan jasa pada siang hari ini sebagai awal keberangkatan cara berpikir kita yang benar, cara berpikir untuk melimpahkan jasa kepada semua makhluk, karena di dalam Dharma diajarkan semoga semua makhluk berbahagia, tidak terbatas, tak ternilai. Bagikanlah jasa ini kepada siapa saja, kebajikan kita kepada siapa saja, karena mereka punya hak untuk mendapatkan, dan kita pun punya kesempatan untuk berbuat baik. Kembangkanlah kebajikan di dalam kehidupan Anda dengan mengembangkan pikiran penuh cinta kasih, mengucapkan semoga semua makhluk hidup selagi duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap, maka kebahagiaan akan menjadi milik Anda. Kebahagiaan akan menjadi milik keluarga Anda. Kebahagiaan menjadi milik semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan Anda, maupun semua makhluk yang berada di semua tempat di alam semesta, yang besar maupun yang kecil, seperti yang terdapat di dalam Patidana Gata. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk, terutama para makhluk yang kita limpahi jasa pada siang hari ini, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Semoga semua makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bhavantu sukhi tata. Tak pernah